mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini pengakuan kami, Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Shalom, dan kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi
Dan kembali hari ini kita akan berbicara memberi teladan kepada anak-anak kita. Satu kesaksian yang terindah, saya punya 2 anak dan saya bersyukur dua-duanya telah selesai dalam studi S1 di Untar, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur kalau sampai hari ini anak-anak saya pun terlibat di dalam pelayanan dan mereka mengasihi saya sebagai orang tua. Mereka hidup dengan baik-baik dan hari ini mereka sudah masuk dalam rumah tangga. Dan saudara, saya ingin Bapak Ibu kita punya anak-anak kita diberkati, anak-anak menjadi anak penurut, dan itu tidak terlepas dari peranan orang tua untuk anak-anak. Sesuai dengan kemarin khotbah saya bahwa kita harus memberi teladan hidup kepada anak-anak dalam hal berbuat baik. Saudara, orang tua harus bisa mengajarkan kepada anak-anak bagaimana melakukan kebaikan bagi semua orang. Dan hari ini kita akan memasuki ke poin yang kedua, bagaimana menjadi teladan atau orang tua harus menjadi teladan dalam hal apa. Dan hari ini poin yang kedua yang akan kita bahas. Oleh karena itu hari ini mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Bapa di dalam surga. Kembali pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami boleh mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sesuai dengan Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Bagian yang kedua, bagaimana sikap teladan orang tua untuk anak-anak. Yang kedua, di dalam pengajaran. Yang bagian kedua, dalam pengajaran. Inilah tugas terpenting yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua, yaitu mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak supaya mereka boleh takut akan Tuhan. Ketika kita mengajarkan firman kepada anak-anak, dan maka anak-anak akan mengambil inisiatif, mereka akan takut akan Tuhan. Ketika mereka takut akan Tuhan, mereka akan diberkati dengan 3 berkat, yaitu personal blessing, yang kedua family, dan yang ketiga generasi. Dan ini pentingnya orang tua mengajar kepada anak-anak, memberi teladan dalam pengajaran supaya mereka takut akan Tuhan, supaya mereka bukan hanya personal diberkati, nanti pun family diberkati. Ingat saudara yang kasih Tuhan, anak-anak kita juga nanti bisa membangun satu keluarga yang diberkati Tuhan sampai generasi kita, generasi yang tidak minta-minta. Inilah tugas yang terpenting yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua, yaitu mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Betapa banyak orang tua yang lalai menjalankan tugas ini karena mereka lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan materi untuk anak daripada memenuhi kebutuhan rohani, yaitu mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita didik anak-anak kita sejak dini supaya mereka boleh mengerti akan firman Tuhan. Sebagai satu contoh Bapak Ibu, kalau kita punya anak kecil, kalau anak kecil itu susah diatur, hobinya jalan-jalan, kalau dibawa ke gereja takut mengganggu. Ingat sudah, sejak dini bawa anak-anak itu ke sekolah minggu, bawa anak-anak itu ke rumah Tuhan. Nanti pertumbuhan mereka akan berjalan, dan ketika mereka memuncak dewasa, remaja dewasa, maka tantangan demi tantangan hadir. Tetapi karena mereka udah diberkati dengan firman, maka iman mereka akan muncul. Dan inilah yang saya katakan dengan Bapak Ibu di dalam pelayanan saya, di dalam pengembalaan. Saya hanya berpesan kepada orang tua supaya orang tua jangan segan-segan membawa anaknya ke gereja. Sebab dari gereja saya berkata, saya tidak akan merasa dirugikan kalau anak-anak itu lari-lari di gereja. Ya tidak, saudara. Karena sejak dini anak-anak diperkenalkan rumah Tuhan, maka setelah remaja, setelah pemuda, mereka akan
memasuki satu dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan tantangan, dan akhirnya iman mereka bertumbuh. Dan saudara, ketika mereka takut akan Tuhan dan akhirnya mereka diberkati. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini bisa melihat dengan jelas bahwa pemenuhan kebutuhan rohani, yaitu mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sebagaimana Tuhan perintahkan. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan pasal 11 ayat 19 dengan jelas bahwa orang tua tidak bisa menuntut anaknya untuk berubah jika mereka sendiri tidak menunjukkan perubahan hidup. Jadi wujud dari apa yang diajarkan orang tua adalah keteladanan. Karena itu Bapak Ibu selaku orang tua harus berhati-hati di dalam setiap perkataan maupun perbuatan, sebab anak-anak memperhatikan apa yang dilihatnya setiap hari. Kalau orang tua tiap hari kerjanya nipu terus dalam dagang, maka anak pun akan jadi lebih dari penipu. Kalau orang tuanya dalam sehari-hari berantem terus, maka anaknya juga jadi super berantem dan akhirnya jadi preman. Ingat saudara, pada pagi hari ini orang tua harus berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan, sebab anak-anak memperhatikan apa yang dilihatnya setiap hari. Kalau setiap hari orang tua menjadi panutan, menjadi teladan, maka anak akan ikuti orang tua. Dan disitulah kita membesarkan anak tidak terlalu sukar. Membimbing anak-anak dengan doa, kita mengajarkan kebenaran firman, dan akhirnya mereka bisa melihat apa yang orang tua tabur. Dan akhirnya anak-anak Tuhan akan menuai. Terima kasih Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Pagi hari ini saya berharap dengan memberi teladan hidup kepada anak-anak, menjadikan anak-anak kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mendidik kami, yang boleh mengajarkan kami. Selaku orang tua, kami minta hikmat dari Tuhan supaya kami mengajarkan anak-anak kami, supaya mereka menjadi takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kemampuan Adik Kodrati, kekuatan Adik Kodrati, kuasa Adik Kodrati turun atas kami pagi hari ini, sehingga kami bisa membawa anak-anak kami senantiasa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, diberkati Tuhan, anak-anak diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi. Dan saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ingatkan nanti malam ada acara live Instagram saudara. Itu live Instagram itu kurang lebih 7:30 malam sampai 8:30. Jadi Bapak Ibu, besok kita ada live Instagram, kita akan memuji Tuhan, praise and worship, dan kita akan dengar firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Ingat nanti malam Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur pada pagi hari ini untuk firman-Mu. Jadikan kami sebagai orang tua yang jadi teladan bagi anak-anak kami. Bapa, terima kasih menjadi anak-anak kami penuh dengan kemuliaan. Anak-anak kami diberkati sehat sempurna, dan mereka boleh bertumbuh dan mereka boleh meraih apa yang mereka cita-citakan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada orang-orang jahat terhadap anak-anak kami, tidak ada pergaulan yang negatif. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya kami serahkan umat-Mu pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat dalam Tuhan. Nanti malam jangan lupa ada acara live Instagram 7:30 sampai 8:30 malam. God bless you. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus
akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.